Ini adalah ladang kopi di Minas Gerais. Ini di negara bagian Sao Paulo. Dan ini di Paranya. Ladang-ladang di ketiga negara bagian ini penuh sesak dengan kopi. Tapi bahkan semua ini belum cukup untuk mewakilkan luasnya area pertanian kopi di Brasil. Sejak tahun 2017, Brasil secara konsisten memastikan lebih dari 50 juta kantong kopi setiap tahun, menempatkannya di peringkat teratas penghasil kopi dunia. Pertanian kopi di Brasil bukan hanya sekedar angka, tetapi cerminan dari sistem pertanian yang rumit, inovatif, dan terwariskan dari generasi ke generasi. Keberhasilan Brasil sebagai produsen kopi nomor 1 di dunia tak lepas dari kondisi geografis dan iklimnya yang ideal. Sebagian besar wilayah penghasil kopi terletak di dataran tinggi dengan curah hujan yang cukup, suhu yang stabil, dan musim kering yang jelas. Ini merupakan kondisi yang sangat disukai oleh tanaman kopi. Kopi selalu menjadi simbol keramah tamahan dan kegembiraan di masyarakat Brasil. Selain menjadi minuman sehari-hari, kopi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial. Produksi serta konsumsinya menceritakan sedikit sejarah, ekonomi, dan budaya negara tersebut. Di Brasil, sarapan sering disebut sebagai o café da manhã, yang berarti kopi pagi. Hal ini menunjukkan pentingnya kopi dalam rutinitas harian dan kehidupan sosial masyarakat Brasil. Sesuatu yang berbeda dari kopi Brasil, terutama berasal dari keunikan rasanya yang diakui dunia, di mana rasa itu bisa dibedakan berdasarkan wilayah tempat kopi itu tumbuh. Berikut adalah 2 contoh yang paling terkenal. Pertama, ada kopi yang berasal dari wilayah Alta Mogiana, yaitu sebuah region di negara bagian Sao Paulo. Kopi Arabica yang dihasilkan di wilayah ini dicirikan oleh konsistensinya yang lembut dan creamy, serta aroma yang diperkaya dengan nuansa coklat dan kacang. Kopi Alta Mogiana juga disebut memiliki cita rasa yang kuat sehingga cocok untuk disajikan sebagai espresso yang nikmat. Kedua, kopi dari Campo das Vertentes yang merupakan region dari negara bagian Minas Gerais. Tanah yang subur, budidaya pertanian yang sebagian besar menggunakan sistem organik pada tanah, ditambah udara yang hampir selalu sejuk sepanjang tahun, terutama di dataran tinggi, membuat kopi di sini menghasilkan aroma kuat, namun dengan rasa ringan yang seimbang dan sedikit rasa coklat. Pada dasarnya, berbagai wilayah di Brasil mempunyai keunikan dari rasa kopinya. Berbagai profil rasa ini memungkinkan konsumen untuk merasakan berbagai pilihan rasa, membuat Brasil lebih dari sekedar produsen kopi terbesar, tapi juga tempat di mana kopi lebih dari sekedar produk. Penanaman kopi dan perlakuan yang cermat menjadi pondasi kokoh dalam keberhasilan budidaya. Proses penanaman kopi di Brasil dilakukan dengan sangat hati-hati. Para petani sangat memperhatikan kualitas bibit unggul yang mereka gunakan untuk memastikan hasil panen yang optimal dan tentunya ketahanan tanaman terhadap penyakit. Bibit kopi yang sehat dan berkualitas tinggi dipilih dari varietas yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di wilayah tersebut. Penelitian dan pengembangan varietas baru juga terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Bibit biasanya disemai di persemaian sebelum dipindahkan ke lahan perkebunan. Masa persemaian bisa berlangsung antara 10 hingga 15 minggu tergantung varietas kopinya. Proses persemaian ini memungkinkan petani untuk memilih bibit yang kuat dan sehat. Bibit kopi kemudian ditanam dengan jarak yang tepat untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan akses yang sesuai terhadap sinar matahari. Sistem penanaman yang teratur juga memudahkan proses perawatan dan pemanenan. Perawatan rutin juga merupakan bagian yang sangat krusial. Praktek ini meliputi banyak hal. Beberapa garis besarnya seperti irigasi, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan. Semakin ke sini, para petani dan perusahaan di Brasil juga terus ditekan untuk mengadopsi praktek pertanian berkelanjutan demi menjaga kesuburan tanah, mengurangi dampak lingkungan, dan tentunya memastikan keberlanjutan agroindustri ini agar dapat bertahan untuk jangka panjang. Masa panen adalah masa di mana teknologi dan tradisi saling bersinergi. Namun tentu saja, cara yang lebih tradisional tetap memiliki nilai tersendiri. Panen kopi di Brasil biasanya berlangsung antara bulan April sampai September, tergantung pada wilayahnya. Ada 2 metode utama yang digunakan. Pertama, panen manual.
Metode tradisional ini masih banyak digunakan, terutama di perkebunan kecil dan di daerah dengan topografi yang sulit. Pekerja memetik biji ceri kopi yang sudah matang satu persatu, memastikan hanya biji berkualitas yang dipanen. Metode ini menghasilkan kualitas kopi yang lebih tinggi karena seleksi buah yang lebih teliti. Kedua, tentu saja pemanenan dengan mesin modern atau panen dengan cara mekanis. Di perkebunan yang lebih besar dan datar, mesin pemanen kopi digunakan untuk mempercepat proses panen. Mesin ini dapat memanen sejumlah besar biji kopi dalam waktu singkat, namun seringkali memanen biji dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Setelah panen mekanis, biasanya dilakukan pemilahan untuk memisahkan buah yang sudah matang, setengah matang, dan yang rusak. Setelah dipanen, kopi harus segera diolah untuk mencegah kerusakan dan mempertahankan kualitasnya. Ada 3 metode pengolahan utama yang umum digunakan di Brasil. Pertama, ada pengolahan kering atau lebih sering disebut pengolahan alami. Metode ini merupakan cara yang paling tradisional dan umum di Brasil, terutama di daerah dengan curah hujan rendah. Kopi dibiarkan kering secara alami di bawah sinar matahari, biasanya di atas teras atau tempat yang dikhususkan untuk penjemuran. Proses ini memakan waktu beberapa minggu dan membutuhkan pembalikan rutin untuk memastikan pengeringan yang merata. Pengolahan kering menghasilkan kopi dengan cita rasa yang kaya dan seringkali memiliki sentuhan fruity. Yang kedua, ada pengolahan basah atau metode fermentasi. Dalam metode ini, kulit dan sebagian besar lendir buah kopi dihilangkan sebelum biji difermentasi di dalam air. Fermentasi membantu menghilangkan sisa lendir dan menghasilkan kopi dengan cita rasa yang lebih bersih dan aroma yang lebih kompleks. Setelah fermentasi, biji kopi dicuci dan dikeringkan. Dan yang ketiga adalah pengolahan semi basah. Metode ini merupakan perpaduan antara pengolahan kering dan basah. Kulit biji kopi dihilangkan, tetapi sebagian atau seluruh lendir dibiarkan melapisi biji kopi selama proses pengeringan. Jumlah lendir yang tersisa dan lamanya waktu pengeringan akan mempengaruhi cita rasa kopi, menghasilkan karakteristik antara kopi yang diproses kering dan basah. Seringkali biji yang diproses dengan cara ini menghasilkan kopi dengan sedikit rasa manis serta kekuatan rasa yang intens dan lebih kaya. Kemampuan Brasil untuk menghasilkan lebih dari 50 juta kantong kopi setiap tahunnya tidak hanya bergantung pada kondisi alam dan praktek pertanian yang baik, tetapi juga pada skala produksi dan efisiensi. Perkebunan kopi di Brasil seringkali sangat luas, memungkinkan penerapan teknologi pertanian modern dan manajemen yang efisien. Produksi kopi Brasil memiliki dampak signifikan terhadap pasar global. Brasil menyumbang sekitar sepertiga dari produksi kopi di seluruh dunia, dan ekspornya juga sangat mempengaruhi harga dan ketersediaan kopi di pasar internasional.